Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Kepada seluruh Bapak Ibu guru karyawan MTSN 4 kita sholawat serta salam semoga tetap tercurah kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikoli Allah sallallahu sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dari Bapak Kasih. Dan terakhir penutup atau doa mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita buka bersama dengan Ummul Quran dengan harapan semoga kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan barokah dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Madrasah, Kepala Tata Usaha, Wakil Kepala Guru Karyawan MTSN Global MTSN 4 yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari kedua tahun ajaran baru ini akhirnya kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada diri kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan ajaran beragama Islam. Ibu bapak yang kami hormati, pertama-tama yang perlu kami sampaikan adalah tujuan kami bersama dengan tim pengarah kegiatan sesuai dengan surat edaran Kepala Kantor Wilayah selama masa pandemi ini perlu dilakukan sosialisasi per Dirjen 2791 yang mengatur tentang tata cara kehidupan baru yang dibakukan dalam kurikulum dan itu. Sebelum saya mulai, ini teman-teman guru ini baru hari ini ya, atau sejak kemarin sudah mulai masuk ke madrasah. Karena itu beberapa hal yang perlu disampaikan pada hari ini adalah kondisi real. Ibu bapak guru harus menguasai seperangkat pembelajaran yang akan digunakan secara online. Jadi kalau sekarang sering-sering rapat itu pakai virtual Pak ya, maka nanti paling tidak pendidikan juga harus menguasai aplikasi itu. Dan itu dilaksanakan di madrasah. Apakah kemudian terus berada di madrasah? Tidak harus. Karena kurikulum darurat itu mengatur jumlah jam tatap muka tidak sebagaimana jam tatap muka normal. Karena itu guru dapat melaksanakan pembelajaran secara TFO atau TFH (Teaching from Home) atau TFO dilanjutkan dengan TFH. Pengertiannya, ketika guru-guru, karena per tanggal 5 Juli itu Pak, ASN harus sudah masuk. Pengertian masuk itu adalah dapat melaksanakan pekerjaan dari rumah atau dari kantor. Ya, karena itu nanti kalau ada izin saya sudah menyampaikan itu loh ya. Karena izin nanti akan mengacu di audit kinerja perorangan. Sehingga kalau ditemukan perbedaan tanggungannya dewi-dewi. Nah itu ya, ini tak omongnya. Nah, bagaimana itu dapat dilaksanakan? Ketika kurikulum darurat diberlakukan, maka berlangsung model pembelajaran TFO atau TFA. Kalau teaching from office, berarti pembelajaran dilakukan di madrasah menggunakan fasilitas madrasah dengan cara daring. Yang dilakukan madrasah apa? Menyediakan seperangkat pendukung kegiatan itu. Jadi laboratorium komputernya dapat difungsikan, mungkin nambah bandwidth sehingga sinyalnya kuat, dan di situ diatur masing-masing link pembelajaran dengan kelas masing-masing juga. Sehingga kondisinya dapat kita bayangkan Pak, dalam satu ruang komputer mungkin ada lebih dari 1 atau 5 guru, kemudian sama-sama virtual dengan murid. Itu cara yang utama. Dengan catatan murid punya HP, murid punya paketan. Nah, itu yang TFO. Kemudian bagaimana ketika nanti skenarionya tidak pada itu?
maka pembelajaran dapat dilakukan dengan cara luring. Luring itu di luar jaringan, panjenengan bisa melakukan kegiatan dengan mengunggah rekaman pembelajaran pada kanal YouTube milik MTSN 4. Ini sudah punya channelnya kah? Kanal YouTube-nya sudah punya belum MTSN 4? Masih nggak punya nyata Tony. Dibuatkan saja Pak ya. Akunnya apa sehingga nanti pembelajaran itu dilakukan rekaman, diedit kemudian diunggah. Itu siswa akan mengikuti dari rumah Pak. Kalau tidak bisa, cara yang kedua adalah melakukan live streaming melalui Instagram masing-masing. Kata kok, iki guru-guru di Instagram borong. Berarti ya panggah desa berarti ya. Harus punya Pak. Sekarang ini harus punya Pak. Ya. Instagram ini nanti akan dapat dilakukan pembelajaran cara live streaming dengan anak. Caranya bagaimana? Anak diberitahu dulu melalui wali kelas bahwa pembelajaran matematika Pak Ansori besok akan dibuka mulai jam 8.30. Anak sudah di depan lap HP Pak atau laptop. Kemudian Pak Ansori di sini mungkin bawa tripod begini Pak. Lek ambil tripod ya broto diganjel nggak apa-apa Pak. Ya. Terus ada casnya biar nanti di tengah-tengah tidak ngedrop baterainya. Langsung dilakukan perekaman itu, anak-anak sudah langsung terhubung. Dan di situ anak-anak suruh ngechat. Jadi dituliskan nama Ani hadir, Ana hadir, Budi hadir, dan itu akan terjadi arus feedback Pak pembelajaran. Walaupun tidak tatap muka, guru akan memperhatikan murid. Jangan seminggu masuk 1 kali, 2 kali, penaan Pak namanya. Ya, itu di tempat lain ya. Kalau di sini saya tidak tahu. Nah, karena kemarin saya di beberapa tempat ada yang begitu, tidak betul. Daripada nanti kena audit, masuk saja sesuai dengan jam-jam ASN itu. Nah, kemudian bagaimana proses pembelajaran dan masuknya guru, terutama yang ASN ini? Jadi ASN ketika memang TFO Pak, masuknya cek log ya sesuai dengan cek log pagi, melaksanakan pembelajaran. Ya. Kemudian kalau sudah selesai, katakan hari itu jam mengajarnya selesai jam 10. Bagaimana Pak lanjutannya? Padahal cek lognya kan nanti masih jam 3. Ada 2 pilihan, yaitu dapat melangsungkan pekerjaan dari kantor, dapat dan boleh melakukan pekerjaan itu dari rumah. Artinya pulang itu tidak berarti pulang Pak, berarti melanjutkan pekerjaan dari rumah. Apa yang dilakukan? Catatan kinerja pada hari itu ketika melakukan pekerjaan dari rumah, maka nanti alat buktinya berupa catatan kinerja manual, dan itu ditutup jam 15.00 pembelajaran selesai. Jam-jam yang lain diisi apa? Evaluasi pembelajaran, persiapan pengajaran, membuat seragam, membuat aplikasi dan seterusnya. Itu penting karena nanti Pak Rozi nanti bisa dibuatkan permohonan Pak. Karena setelah itu guru apakah tidak boleh Pak langsung dari rumah? Boleh, boleh ya. Asalkan guru itu sudah mengajukan permohonan kepada kepala madrasah bahwa saya jam ini hari ini akan melaksanakan pembelajaran secara daring dari rumah atau TFK. Setelah disetujui maka penjenengan bisa melakukan pekerjaan dari rumah tanpa harus cek log masuk di kantor. Tapi itu dicatat di buku catatan kinerja secara manual. Yang formnya nanti jadi 1, jadi yang membuat KTU, kemudian diajukan kepala madrasah. Kalau kepala madrasah sekarang dibersihkan semacam ini nanti dapat dihandle oleh bakal kurikulum dibantu dengan KTU. Intinya apa? Menganalisa. Ya dulu ya, menganalisa apakah betul Bu Indah ini melakukan usul permohonan untuk melakukan daring dari rumah. Ini contoh mana Bu Indah? Oh ya, ini contoh saja, tidak apa ya, saya buat contoh. Nah,
mengajukan permohonan mengajar dari rumah. Guru bisa menganalisa materi ajarnya yang disampaikan apa. Apakah memang bisa dengan cara daring, artinya dikuasai dengan anak. Apakah Bu Enda ini memang iso tenan nggak aplikasi daring? Karena kalau di sekolah mungkin kan dibantu oleh temannya, ya toh. Kalau di rumah nanti tidak daring, Pak. Masak-masak malah gitu ya. Nah itu kan. Ya ini karena hari pertama kemarin saya itu sidak di rumah guru, Pak. Jadi setelah saya ke madrasah yang negeri swasta, saya juga ke rumah guru. Ternyata saya datang ke sana, dia tidak daring, tidak melaksanakan tugas. Masak-masak mergo bengi harus selamatan. Nah ini kan harus dibedakan, Pak ya, harus dibedakan. Jadi ini berarti nanti prosesnya setelah dianalisa dilakukan, maka dapat diizinkan untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Kalau melakukan pembelajaran dari rumah berarti tidak perlu ceklok, tetapi pada hari itu membuat catatan kinerja harian secara manual. Nah ini yang perlu dipelajari. Kemudian pada kurikulum darurat nanti pembelajaran itu harus menggunakan prinsip ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handani. Prinsip-prinsip itu harus dikembangkan. Kemudian prinsip yang ketiga pada pembelajaran daring, semua orang, semua benda, semua gerakan harus dianggap sebagai guru. Berarti guru harus mampu membangkitkan imajinasi anak sehingga anak dapat membuat kesimpulan tentang materi ajar yang tidak hanya diperoleh dari keterangan guru. Contoh, fikih kelas 9 itu kalau tidak salah ada sholat jenazah atau ngurusi jenazah ya. Anak dapat diperintah, Lendok, pertama lady ya, kalau memang ada tetanggamu yang meninggal silahkan bertakziah, silahkan mengikuti rangkaian itu. Tanyanya siapa? Pak Mudin. Jadi Pak Mudin hari itu jadi guru, Pak, sampai mengantarkan jenazah di sana. Kemudian jika mungkin ibunya kebetulan catering, kemudian di sini ada pelajaran tata boga. Tata boga ini siapa? Bima, apa enggak? Nah, bisa melakukan proses pembelajaran yang tergantikan namanya. Jadi anak diberi tugas untuk membuat roti kukus. Buatlah resepnya sekaligus praktek. Nah, siapa yang akan menilai itu? Guru pengganti yang bisa diperoleh dari ibunya atau orang lain. Buktinya apa? Kalau memang itu telah terjadi proses administrasi laporan, maka laporan itu akan lebih baik, loh ya, kalau ada tanda tangan dari guru pengganti tersebut, bisa Mudin hasilnya. Tetapi kalau tidak ada sama sekali, bagaimana Pak? Karena Pak Mudinnya itu, contohnya loh ya, terlockdown Pak, karena terindikasi OTG, tidak usah. Jadi panjenengan ini posisinya nomor 1. Yang penting keselamatan dan kesehatan anak, Pak. Nomor 1. Jadi jangan dipaksakan. Termasuk kejadian-kejadian pada bulan April Mei itu ada sekelompok guru atau guru yang membuat tugas diskusi kelompok mengambil dari Google. Anaknya kebetulan paketannya entek, omong-omongan karo kancane neng Telkomsel ngumpul, cekel Satpol PP. Panggah aku sing ditelepon. Aku ya kesel kok, iya dah. Saya katakan udah, aja Pak, diangkut aja gurunya, saya gitukan aja. Nanti saya tak Satpol PP. Intinya apa? Kalau demikian yang terjadi malah akan menimbulkan klaster baru penularan ini. Karena itu usahakan proses media ajar, media pembelajaran termasuk penugasan betul-betul yang ramah anak, sehingga imunitas anak itu betul-betul terjaga. Jangan dibiasakan tugas daring itu
bacalah, kerjakan. Jadi ini kayak soal kok lewat WA. Sing garap duduk bocah tapi wong tuweke, akhirnya wong tuweke tukaran karo pake. Betul Pak itu. Karena itu harus betul-betul dibuat media pembelajaran yang sangat bagus. Karena itu saya mohon dulu tim-tim IT dikerahkan untuk membantu guru-guru itu ngegeno akun Instagram. Ya. Kemudian bagaimana kalau guru itu mengoperasionalkan HP sing Android gak iso. HP sing non Android yo ora duwe. HP Android yo ora pengen duwe. Maka itu dapat ditugaskan menjadi guru kunjung. Nah, jadi mereka diserahkan mengunjungi anak-anaknya tiap hari. Jadi seperti guru TK itu loh. Jadi bukan mau warnai nanti diambil jam sekian, pindah sini. Silakan Pak. Itu juga salah satu cara. Sehingga proses kinerja guru yang menerima tunjangan profesi yang ASN itu betul-betul indikatornya jelas. Mereka melakukan kerja. Karena saat ini guru mulai pertanggal 13 Juli kemarin betul-betul diawasi Pak. Karena ada beda persepsi guru di Indonesia Pak dengan tim audit baik itu Ijen, BPK maupun lembaga auditor yang lain, bahwa banyak guru yang menganggap TFH itu tidak bekerja. Teaching from home itu tidak bekerja. Nah ini kan harus diluruskan. Maka harus ada proses administrasi yang dapat menunjukkan indikator bekerja itu. Ibu Bapak yang kami hormati, beberapa percijian saya pikir saya tidak perlu menyebutkan panjang, tetapi yang jelas intinya metode pembelajaran pada Perjijen 2791 itu menggunakan prinsip kurikulum darurat. Yang namanya darurat itu segala sesuatunya harus bersifat sederhana. Tidak perlu ribet, tidak perlu berpikir caranya ini adalah target kurikulumnya tidak tuntas, tidak usah berpikir tuntas. Saat ini tidak usah berpikir tuntas dulu. Yang penting keselamatan dan kesehatan anak terjaga. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Terjadi proses dialog pembelajaran dan terus-menerus dilakukan proses pantauan. Jadi posisi saat ini anak-anak semacam itu Bu, ya, di sebelah kanan panjenengan, itu mestinya kalau sudah selesai mengembalikan buku suruh segera pulang. Kalau perlu drive thru aja tidak apa-apa. Teko kayaknya itu langsung boleh. Saya khawatir ini klaster baru. Kalau klaster baru muncul dari angkasa 4, madrasah ini di lockdown Pak. Terus kepala sekolah itu di lockdown, awak punya di lockdown. Coba nanti Pak Rani dan rekan Pak Rani ya, nanti dengan tim-tim yang lain dikondisikan. Kalau terpaksa drive thru aja Pak, sudahlah. Drive thru itu tidak perlu masuk Pak, di sini disediakan meja, anak-anak gue beda motor langsung balik nah. Gitu Pak. Jadi juga mungkin guru ini yang menengahi, atau banyak bocah dablek. Utama loro-loro ini. Nah ini beberapa hal. Kemudian memang posisinya sekarang ini dengan dibangunnya kurikulum darurat, itu salah satu prinsipnya adalah tidak boleh terlalu lama-lama. Makanya materi kurikulum darurat pada materi pembelajaran daring yang dilakukan di madrasah atau TFO tidak boleh lebih dari jam 12 tidak salah. Betul ya? Tidak boleh lama-lama. Ini juga untuk menghindari master baru. Makanya nanti untuk menghindari klaster baru, biar tidak guru terlalu lama di madrasah menunggu jam pulang. Kalau jam kerjanya apa enggak loh Pak ya? Jam kerjanya tetap. Itu setelah selesai kalau tidak ada kepentingan mungkin bisa mengajukan izin melanjutkan. Izinnya begitu Pak, melanjutkan pekerjaan dari rumah. Ojo saya tak pulang. Melanjutkan pekerjaan dari rumah.
Karena biasanya guru kalau tidak begitu, terutama sing wedok-wedok iki nek randang mulih ngelumpuk karo kancane. Sing dia mau nek api-apian masker ya api-apian jilbab. Kalau ngumpul itu klaster-klaster baru juga akan sering bermunculan, Pak. Itu betul-betul diharapkan. Saya ini wanti-wanti. Karena saat ini guru madrasah negeri sanawiyah itu ada yang kena, Pak. Terpapar laki-laki perempuan. Itu kan cukup membuat kita berpikir, Pak, ini mengapa? Karena setelah saya telusur, ya semacam itu, Pak, munculnya itu. Jadi ketika ada kesempatan masuk, kemudian melakukan kumpul-kumpul seperti sudah normal. Padahal ini belum normal, makanya diberlakukan new normal. Nah, gitu loh. Jadi saat ini yang perlu saya sampaikan semacam ini. Jadi tidak boleh terlalu lama ya. Jadi kalau dianggap sudah selesai, dapat melanjutkan pekerjaan dari rumah. Jangan dibalik, sekali lagi, seminggu mlebu pisan, ya, seminggu mlebu pisan. Ini salah, jelas salah, Pak. Nah, karena itu, karena tidak boleh terlalu lama-lama, saya juga tidak bisa lama-lama di sini, betul ya? Berarti harus saya akhiri. Terima kasih, saya akhirkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini marilah kita tutup dengan doa kepada Pak Imam Nurlison. Silakan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa limsuni. Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina adzaban nar. Fa innaka taqdi wa la yuqda ba'dahu la yuqda. Tabaraka Rabbana wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.